Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu hari Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, sore ini kesempatan baik untuk saya untuk memberikan pengajaran rasuli menurut teologis biblis. Karena yang hadir adalah sebagian besar para calon penerima sakramen penguatan. Maka nanti homilinya lebih panjang dikit. Ada dua bagian. Yang pertama historis biblis, artinya dalam teks kitab suci ini yang segi historisnya ini yang mau saya omongkan, lalu nanti pengajaran rasulinya itu untuk Anda semua tadi. Secara historis dulu, konteksnya yaitu ada tempat yang namanya Galilea dan Yerusalem. Itu ada, bukan ngomong kosong. Jadi kalau di teks Injil ini ditulis orang-orang Galilea, yang namanya daerah Galilea itu sampai sekarang ada. Yerusalem itu ya ada. Itu tempat yang penting. Nah, dua tempat itu bagaimana? Dihubungkan begini. Para murid pertama itu dipanggil, jadi dipanggil menjadi murid, itu munculnya di daerah Galilea. Maka disebut orang-orang Galilea karena mereka berasal dari Galilea. Anda juga dipanggil di menurut asal usul Anda alamatnya mana itu ada ya. Jadi mereka dari Galilea. Orang-orang yang tidak terpelajar dipanggil menjadi murid Yesus, lalu mengikuti. Ikutlah aku, kamu akan menjadi penjala manusia dan seterusnya. Ikut kemana? Ikut Yesus menuju Yerusalem. Nah ini, jadi dari Galilea menuju Yerusalem. Di Yerusalem, selama perjalanan menuju ke Yerusalem ini, para murid mendapat pengajaran. Jadi pengajarannya itu tidak duduk begini lalu diajar, tapi ngikut dalam perjalanan dari Galilea menuju Yerusalem. Selama di perjalanan ketemu banyak orang, Yesus memberikan pengajaran, termasuk pengajaran kepada para murid selama perjalanan itu. Sampai di Yerusalem, bayangan para murid tadi masih ngapain ya di Yerusalem? Nanti Yesus mau jadi raja, kayak-kayaknya itu. Kan semakin lama semakin terkenal. Ternyata terjadi peristiwa di Yerusalem itu membuat para murid
syok, kecewa, dan terjadi peristiwa yang namanya sengsara wafat dan kebangkitan Tuhan itu ada di Yerusalem semua. Tapi sebelum para murid ini sungguh-sungguh mengalami kebangkitan Tuhan, artinya yakin bahwa Tuhan Yesus itu wafat lalu bangkit. Ini ceritanya saya singkat di situ ya. Mereka ini kecewa berat. Dulu yang saya ikuti dari Galilea menuju Yerusalem kok akhirnya dibunuh, goncang. Maka mereka umumnya pada pulang, kembali ke Galilea. Pada waktu Anda masih ingat merayakan Paskah, teks Injil yang berbicara ini Maria Magdalena diberi penampakan, lalu disuruh murid-muridnya pergi ke Galilea, ya, pulang lagi ke Galilea. Terus murid Emmaus pulang lagi. Tapi dalam perjalanan itu mereka balik lagi ke Yerusalem. Jadi pulang balik itu kumpulnya itu di Yerusalem tadi. Dalam bacaan pertama, lamanya itu sampai Yesus terangkat ke surga berapa hari? Di situ ada diceritakan selama 40 hari. Di situ ya. Ia berulang-ulang selama 40 hari menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. 40 hari, jadi hitungannya itu 40 hari sampai hari ini. 40 hari itu mereka tidak boleh kembali lagi ke Galilea, tinggallah di Yerusalem. Ini di sini ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ. Jadi di Yerusalem ngapain? Menantikan berita yang mau mengejutkan tadi. Ternyata berita itu yang dimaksud kumpul di Yerusalem itu mereka menyaksikan Yesus naik ke surga, terangkat ke surga. Nah, sebelum terangkat ke surga itu Yesus memberikan sabda perutusan kekal ini. Jadi setelah para murid tadi mengalami kemuritannya ini hampir gagal ya, hampir putus asa. Tetapi mereka sampai terangkat ke surga itu masih tetap di Yerusalem, berkumpul menunggu tugas perutusan baru. Jadi mereka masih tetap harap-harap cemas. Aku ini bagaimana nih? Mereka tetap menunggu di Yerusalem dan mendapat tugas perutusan baru. Tugasnya ada di Injil, ya, ada di Injil tadi yang secara singkat langsung diberikan. Ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Nah, ini tugas para murid yang harus dijalankan. Dari mana? Dari Yerusalem, ini di bacaan pertama lagi ya. Kamu akan menjadi saksiku. Saksiku tadi apa? Memberitakan Injil kepada segala makhluk. Mulai dari Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, sampai ke ujung bumi. Nah, jadi tempat-tempat tadi ada. Dari Galilea, para murid dipanggil mengikuti Yesus ke Yerusalem. Mau balik lagi kecewa? Tidak boleh kecewa. Mereka tetap didampingi selama 40 hari. Lalu tetap di Yerusalem. Dan di situ diberi tugas perutusan, tidak hanya di Yerusalem sekarang, mulai dari Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Yudea ada, Samaria ada, yang kita tidak tahu itu ujung bumi. Nah, ujung bumi itu mana ini? Mungkin sini ini ya termasuk ujung bumi, karena ke seluruh dunia, segala makhluk. Itu
dijalankan oleh para murid. Dalam teks Injil yang bagian akhir ya, bagian akhir itu dikatakan, maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, ke segala penjuru. Jadi segala penjuru tadi berarti ke ujung bumi tadi, pokoknya sejauh mereka bisa itu segala penjuru ini. Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Nah, Tuhan masih turut bekerja dengan tanda-tanda yang menyertainya. Turut bekerjanya dengan apa sekarang? Nanti ada peristiwa yang definitif. Ini peristiwanya ini masih menguatkan para murid bahwa Yesus itu yang dibunuh itu bangkit seperti yang disabdakannya, tidak hancur tapi bangkit. Ini membuat para murid bergairah lagi menjadi muridnya. Aku masih tetap ingin menjadi murid, bahkan mendapat tugas perutusan. Nah, Tuhan tidak akan meninggalkan, tetap menyertainya. Nanti di saat yang tepat, yaitu pada saat Pentakosta itu Tuhan meneguhkan mereka itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Nah, ketika Roh Kudus turun atas para rasul nanti ya, mereka definitif menjadi saksi, tidak lagi memperhitungkan dirinya siapa, dia ikut serta di dalam tugas perutusan menyelamatkan dunia tadi. Menyelamatkan dunia itu apa? Yaitu beritakanlah Injil kepada segala makhluk, siapa yang percaya akan dibaptis dan akan diselamatkan. Jadi penyelamatan itu tugasnya. Sampai di situ dulu karena kita belum Pentakosta. Ya, Pentakosta nanti kita rayakan lagi karena ini definitif Tuhan menyertai kita sepanjang zaman. Tuh. Nah, konteksnya sekarang ini pengajaran para yang saya sebut pengajaran rasuli tadi. Kita ini menjadi murid-murid Yesus tidak sembarangan, ada dasarnya, ada teks kitab sucinya, ada dasar biblisnya, ada sejarahnya, historisnya. Jadi bukan dongeng belaka. Saya menjadi pengikut Yesus itu bukan tiba-tiba, tapi ada dasar-dasar pengajaran. Saya diberi pengajaran. Mereka yang mengajar sampai teksnya ini sama, ini dasarnya ini. Ya, kita ditunjukkan. Maka enggak usah ragu-ragu, ini ada sejarahnya, ada tempatnya, ada ceritanya, dan ada teologinya. Nah, sekarang ini teologinya apa yang diambil? Kita ini adalah orang-orang pilihan, ya, orang-orang pilihan. Anda menjadi murid Yesus itu dipilih ini. Kalau tidak dipilih mungkin sudah ya meninggalkan. Dan Anda nampak-nampaknya setia sampai saat ini loh. Kalau tidak setia nanti pergi. Nah, tapi sampai di setia ini saja enggak cukup ini. Orang harus memperkuat dirinya. Ibarat tangan ini menjadi tangan ini, supaya tangan saya terampil ini seringkali dilatih. Kalau tangan ini sama-sama bisa untuk menulis, tapi kalau Anda tidak berlatih menulis, tulisannya ya teng pletot, tidak karu-karuan. Ya, ini harus dilatih. Tulisan satu orang dengan yang lain ya beda. Gunanya ya beda-beda. Anda mungkin pandai main badminton, masa saya bisa pingpong, Anda tidak bisa, umpamanya gitu. Lain-lain, karena harus dilatih. Nah, demikian juga kita ini ngikuti kepala. Kepalanya siapa? Yaitu Kristus. Supaya kita menjadi anggota tubuh Kristus, kita ini harus berlatih menyesuaikan diri dengan pengajaran Kristus itu. Nah, apa yang membuat kita bisa menyesuaikan diri? Yaitu kita
tetap setia menempel pada sang pokok anggur itu, jangan sampai lepas, supaya nutrisi-nutrisi dari pokok anggur itu kita serap dan akhirnya menjadi kekuatan bagi kita. Kita ditempa oleh aneka macam bentuk kehidupan, ada yang mengecewakan, ada yang membahagiakan, ada yang membuat kita bergairah, ada yang membuat kita lesu, tapi itu semua membuat kita ini menjadi terampil sebagai anggota tubuh Kristus dalam keadaan apapun, baik membahagiakan ya saya tetap setia menempel pada pokok anggur. Dalam keadaan susah, dalam keadaan tidak berdaya, saya tetap menempel setia pada sang pokok anggur ini. Nah, gairah dinamika kehidupan itulah yang perlu kita berikan kesaksiannya di dalam hidup kita, bahwa setia pada iman kepada Kristus itu membuat saya kuat, dan akhirnya kekuatan saya itu nanti akan dibawa naik sampai ke surga. Kalau kita ikut percaya setia pada kebangkitan Kristus, kita ikut juga sampai pada kenaikannya ke surga. Nah, kenaikannya ke surga inilah yang perlu kita pegang kuat. Maka di dalam perjalanan hidup kita diajak, diutus memberi kesaksian iman. Cara memberikan kesaksian iman bagaimana? Pilih tindakan-tindakan konkret yang membuat kita ini semakin kuat sebagai anggota tubuh Kristus. Ada banyak cara. Secara pribadi, doa, ibadat, ekaristi, devosi-devosi. Secara sosial di dalam hidup menggereja Anda bisa terlibat menjadi lektor, menjadi kantor, menjadi prodiakon, menjadi apapun. Ya, itu. Tapi itu adalah spirit yang harus kita miliki untuk memberikan kesaksian iman dari saya, bukan karena dorong-dorong oleh orang lain, tetapi karena saya ini kalau tidak menempel pada sang pokok anggur yaitu Kristus sendiri, saya ini lemah, hancur, tidak berdaya. Maka upaya saya adalah itu, dan Anda diberi kemungkinan, diberi kebebasan untuk memilih itu, dan akhirnya menjadi terampil. Supaya akhirnya hidup kita sungguh memuliakan Allah dan ikut merayakan kebangkitan Tuhan sampai nanti akhirnya sampai Paskah abadi di surga. Dimuliakanlah Tuhan Allah sekarang dan selama-lamanya. Amin.